Pernah nggak sih lo ngerasa, kok gue kayaknya takut banget ya buat sukses? Bukan cuma takut gagal, tapi takut kalau sukses nanti hidup jadi beda, jadi ribet, bahkan nggak nyaman. Mungkin kedengeran aneh, tapi gue yakin banyak banget dari kita yang ngalamin ini. Gue juga pernah. Gue pengen ngobrol santai soal ini. Kenapa sih kita kadang nggak cuma takut gagal, tapi juga takut berhasil? Yuk, kita ulik bareng-bareng, ya. Di sekitar kita, sukses itu biasanya digambarkan sebagai sesuatu yang keren. Punya duit banyak, karir cemerlang, nama dikenal, hidup enak. Semua orang kayaknya pengen itu. Bahkan dari kecil, kita udah dikasih bayangan. Sekolah yang bener, biar sukses. Kerja keras, biar sukses. Bangun pagi, jangan males, biar sukses. Tapi, di balik semua itu, ada kenyataan lain yang nggak banyak dibahas. Yaitu, ada orang-orang yang sebenarnya pengen sukses, tapi pas udah deket, malah mundur. Atau bahkan nggak mulai sama sekali. Mereka ragu. Bukan karena nggak bisa, tapi karena takut. Ya, misalnya lu punya ide bisnis atau pengen naik jabatan, tapi lu malah ngeraguin diri lu sendiri. Lu mikir, kalau gue sukses nanti, hidup gue bakal berubah nggak ya? Nanti bakal ada yang sirik nggak ya? Atau gue malah bakal makin stres. Dan itu valid. Gue juga pernah mikir kayak gitu. Bahkan sampai sekarang, kadang pikiran kayak gitu masih suka nongol tiba-tiba. Ini bukan soal males atau kurang ambisi. Tapi karena dibalik kata sukses, ada banyak tekanan dan ketakutan yang kita jarang sadari. Jadi, kenapa sih kita bisa takut sukses? Kenapa sesuatu yang harusnya bikin seneng, malah bikin cemas? Gue coba rangkum beberapa penyebab paling umum yang sering kejadian. 1. Takut akan perubahan. Sukses hampir selalu berarti perubahan. Lo mungkin harus pindah lingkungan, punya tanggung jawab baru, atau ninggalin hal-hal yang selama ini bikin lo nyaman. Dan perubahan itu, walaupun positif, seringkali bikin kita gugup. Otak manusia itu secara default suka kestabilan. Familiaritas bikin kita ngerasa aman. Tapi sukses seringkali bikin lo harus keluar dari pola hidup yang udah lo kenal bertahun-tahun. Misalnya, lo akhirnya bisa buka bisnis sendiri, tapi itu berarti lo harus belajar banyak hal baru, keluar dari zona nyaman, dan siap dengan ketidakpastian. Itu berat, bahkan kadang lebih berat dari stuck di tempat yang biasa-biasa aja. Kedua, takut kehilangan koneksi dan hubungan. Kadang lo nggak sadar, lo ngerem diri sendiri karena lo takut sukses bikin lo berbeda dari lingkungan lo. Teman-teman lo masih hidup santai, masih kerja biasa, nongkrong tiap sore. Sementara lo harus kerja lebih keras, jaga citra, jaga target, jaga konsistensi. Lo takut dijauhin, takut dianggap sombong, takut nggak nyambung lagi, atau lo ngerasa nggak enak hati kalau orang-orang di sekitar lo nggak seberuntung lo. Perasaan bersalah itu real. Dan itu bisa jadi alasan kuat kenapa orang nggak mau terlalu bersinar. 3. Takut tanggung jawab yang datang bareng sukses. Sukses itu nggak gratis. Lu bakal dituntut lebih, baik dari orang lain maupun dari diri lu sendiri. Kalau lu naik jabatan, lu harus bisa mimpin tim. Kalau karya lu dikenal, lu harus jaga reputasi. Kalau konten lu viral, lu harus konsisten bikin yang bagus-bagus. Beban itu bikin orang mikir 2 kali. Gue bisa nggak ya? Kalau gue gagal ngelola semua ini, gimana? Akhirnya, banyak orang yang lebih milih tetap kecil karena itu lebih aman. Nggak ada spotlight, nggak ada tekanan. 4. Takut kehilangan waktu dan kebebasan pribadi. Sukses kadang diidentikan dengan kerja non-stop. Lo takut kalau hidup lo jadi cuma soal kerja, target, pencapaian, repeat. Padahal lo pengen punya waktu buat keluarga, buat hobi, buat istirahat. Dan lo ngerasa kalau lo sukses, semua itu bakal dikorbanin. Apalagi sekarang, tren self-care dan mental health makin rame. Banyak orang mikir, jangan-jangan sukses itu toksik, makanya lo ngerem ambisi lo supaya bisa tetap hidup normal. Tapi pertanyaannya, bener nggak harus selalu kayak gitu? 5. Takut jatuh setelah naik. Ini ironis, tapi nyata. Kadang orang lebih takut jatuh dari atas daripada nggak naik sama sekali. Lo bisa aja mikir, kalau gue udah sukses terus gagal, orang-orang bakal ngejek gue.
gue nggak akan sanggup bangkit lagi. Gue nggak mau dikecewain, dan gue nggak mau ngecewain orang lain. Akhirnya lo mending nggak naik sekalian. Karena kalau lo nggak naik, lo nggak bisa jatuh. Kalau lo nggak mulai, lo nggak bisa gagal. Dan kalau lo nggak ambil risiko, lo bisa tetap aman. Tapi ya, stuck. Jadi pertanyaannya sekarang, kalau ternyata kita sering takut sama sukses, terus gimana dong? Apa kita harus memaksa diri buat ambisius? Apa kita harus ngelawan semua rasa takut itu, terus gaspol aja? Atau sebenarnya ada cara lain buat nyiasatin ini semua? Karena gini, takut sukses itu bukan kelemahan, bukan juga tanda lo nggak niat. Justru itu bisa jadi pertanda lo sadar, lo peka. Lo tahu bahwa sukses itu bukan cuma soal enaknya aja, tapi juga resikonya. Dan itu sehat. Tapi, kalau rasa takut itu bikin lo stuck terus-terusan, nggak maju-maju, nunda mimpi lo, ya itu jadi masalah. Makanya, penting buat kita belajar gimana caranya berdamai sama ketakutan itu sambil tetap jalan maju. Nah, ini beberapa hal yang bisa lo lakuin kalau lo ngerasa takut buat sukses. 1. Kenali dan validasi rasa takut lo. Jangan buru-buru ngusir ketakutan itu, duduk bareng dulu. Tulis, rasain, obrolin, coba tanya diri lo, gue takut sukses karena apa ya? Kadang jawaban yang keluar bisa mengejutkan. Mungkin karena pengalaman masa lalu, mungkin karena pola asuh, mungkin karena trauma kecil yang lo simpan dari dulu. Dengan lo paham akar rasa takut itu, lo jadi bisa lebih bijak ngadepinnya. Lo jadi ngerti, oh, ini bukan karena gue lemah, tapi karena ada cerita yang belum kelar. 2. Ubah definisi sukses versi lo. Siapa bilang sukses itu harus jadi CEO, punya 10 properti, atau viral tiap minggu? Kalau definisi sukses yang lo pegang selama ini bikin lo stres, mungkin itu saatnya lo bikin definisi baru. Buat sebagian orang, sukses adalah bisa tidur nyenyak dan bangun tanpa beban. Buat yang lain, sukses adalah punya waktu main sama anak tiap sore. Dan itu sah. Kalau lo punya definisi sukses yang lo banget, lo bakal lebih semangat ngejar dan gak segampang itu takut. 3. Pecah jadi langkah kecil. Kadang kita takut sukses karena kita ngelihatnya kayak gunung gede banget. Padahal, semua perjalanan gede itu dimulai dari langkah kecil. Lo gak harus langsung punya bisnis sukses. Cukup mulai dari baca buku bisnis, ikut seminar, atau ngobrol sama orang yang udah jalanin duluan. Satu-satu aja. Pelan tapi konsisten. Semakin lo jalan, semakin rasa takut itu berubah jadi rasa percaya diri. 4. Punya support system yang aman. Lingkungan lo ngaruh banget. Kalau lo dikelilingi orang yang selalu sinis, skeptis, atau cuma bisa bilang, lo mana bisa, ya lo makin takut lah. Ya, tapi kalau lo punya temen, keluarga, atau komunitas yang bisa dengerin lo, nguatin lo, bahkan cuma nemenin lo mikir, itu bantu banget. Lo jadi gak ngerasa sendiri. Dan itu bikin keberanian lo tumbuh. 5. Siap menerima rasa gak nyaman sebagai bagian dari pertumbuhan. Ini yang paling penting. Sukses itu emang gak nyaman, tapi bukan berarti itu salah. Tiap kali lo ngerasa deg-degan, gugup, atau gak yakin, coba bilang ke diri lo, ini bagian dari naik level. Kayak main game. Setiap naik stage, musuhnya makin susah, tapi juga makin seru, makin rewarding. Kalau lo nunggu semua rasa takut itu hilang dulu baru mau mulai, ya gak akan mulai-mulai. Mulai aja dulu, sambil takut, sambil gemeter, tapi jalan. Dan terakhir, gue pengen bilang ini, takut sukses itu manusiawi. Tapi jangan sampai rasa takut itu bikin lo kehilangan kesempatan buat tumbuh. Karena lo gak harus nunggu jadi berani 100% buat mulai sesuatu. Kadang, keberanian itu muncul justru setelah lo melangkah. Ingat, sukses bukan cuma soal pencapaian, tapi soal keberanian lo buat terus mencoba, meskipun lo takut. Dan selama lo masih punya niat buat belajar, buat ngerti diri sendiri, buat bangkit pelan-pelan, lo udah di jalan yang bener. Jadi, mulai dari yang kecil, mulai dari sekarang, dan percaya lo punya hak untuk sukses dengan cara lo sendiri. Terima kasih buat yang udah nonton sampai sini. Jangan lupa share video ini ke temen lo yang mungkin lagi ngalamin hal serupa. Tulis di kolom komentar,
Lu pernah nggak ngerasa takut buat sukses? Gue pengen baca cerita-cerita dari lu semua. Dan seperti biasa, semua kesalahan dari gue dan semua kebenaran dari Tuhan. Sampai jumpa di video berikutnya.